Perkenalkan nama saya Mukhtar Lofi, dipanggilnya Cetar Lofi. Kemarin pas pandemik itu semua nggak ada ngajar karena kan nggak bisa beraktivitas ya gitu. Nah terus Kak Cetar akhirnya coba untuk menjalani bagaimana nih gitu biar tetap punya income karena kan nggak bisa ngajar gitu. Nah jadi Kak Cetar coba bikin masker karena waktu itu masker tuh susah kan, susah banget, masker medis susah banget. Jadi Kak Citar bikin dari masker bahan. Nah tapi kan daya beli rendah banget. Jadi Kak Citar coba ngolah dari kain perca, dari limbah. Nah jadi Kak Citar bikin maskernya macem-macem, sampai ada masker Evo yang paling enak tuh. Nah itu Kak Citar bikin dari upcycle produk. Nah dari bikin limbah itu Kak Cetar dari bikin masker itu Kak Cetar langsung kepikiran untuk ini kayaknya bisa diolah jadi yang lain-lain gitu. Jadi bikin tas kecil, dompet dan lain-lainnya seperti itu. Jadinya berkembanglah jadi beberapa produk upcycle. Sejak kapan bikin upcycle-nya? Yaitu sejak pandemi dengan tujuan tadinya untuk mendapatkan income karena kan pengangguran, nggak ada income, nggak ada ngajar gitu. Jadi Kak Citar bikinnya selama pandemik kurang lebih 2 tahun mungkin ya gitu. Nah terus habis itu kenapa Kak? Ya tadi kenapa Kak Citar bikin upcycle? Satu karena emang upcycle itu dan dari limbah pabrik ya, limbah tekstil ternyata itu kan bagus ya, kita jadinya limbah-limbah kita manfaatin seperti itu. Produk apa aja yang Kakak udah buat? Banyak. Kak Cita tuh ada bikin tuh masker gitu, terus ada juga nih kayak tas-tas ini tas seperti ini gitu. Ini dari limbah juga, upcycle produk juga. Terus ada juga ini gitu. Nah seperti ini gitu, banyak. Jadi Kak Citar tuh karena si limbah, karena kain perca itu kecil-kecil, macem-macem, ada yang gede, ada yang kecil. Nah jadi Kak Citar bikin yang penggunaan bahannya nggak terlalu besar gitu. Jadi masih bisa diakalin untuk buat craft seperti ini gitu. Prepare-nya apa nih Kak gitu. Nah prepare-nya Kak Citar hunting ininya, hunting bahannya gitu. Nah ini Kak Citar punya pengepul itu tadinya Kak Citar keliling pasar itu ada di pasar-pasar, ada di Jakarta, ada di Cipadu, ada di Tanah Abang, ada di Bogor juga, ada di Cibinong apa aja. Tapi Kak Citar kemarin dapet pengepulnya itu dia langsung dari pabrik. Nah dia dia ratusan kilo gitu. Nah Kak Cetar dapat di situ dan itu bagus gitu. Nah dari belanja bahan itu cuman kan kain perca itu kan dia macam-macam warnanya apanya dan bentuknya nggak jelas gitu. Jadi ya kita pinter-pinternya untuk nanti mix and match di proses berikutnya. Sambil hunting bahan, Kak Cetar juga hunting ini materialnya. Nih kayak zippernya ini sisa garment. Nah terus ini juga apa namanya si tali-tali ininya ini juga sisa garment gitu. Semua sisa dan jadi istilahnya ini limbah. Yang baru nih cuman ini aja nih, si kaitan ini gitu. Nah itu Kak Citar sekali belanja hunting bahan sekalian beli semua gitu. Nah dari sisa itu baru Kak Citar potong, tapi dipotong itu Kak Citar harus tahu dulu Kak Citar mau buat produk apa gitu. Dan itu yang bikin produk itu yang agak PR. Kenapa? Karena kita harus research dulu kira-kira bagus nggak ya, kira-kira laku nggak ya, kira-kira peminatnya banyak nggak ya gitu. Seperti itu. Nah kalau udah penentuan produk baru Kak Citar bikin pola. Nah bikin pola Kak Citar potong. Nah tapi pas potong-potong itu tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena kan limbah kan itu kayaknya beda-beda ukurannya. Terus juga ada yang kotornya juga macam-macam, ada yang karena kelamaan di gudang gitu. Nah Kak Citar harus pilih-pilih, harus dirapin lagi dulu. Kadang-kadang bisa Kak Citar cuci, kadang-kadang Kak Citar cuman kayak setrika biar rapi. Jadi pas motongnya biar enak. Jadi tahapnya tuh hunting bahan, belanja bahan dan material. Habis itu kita cutting, bikin pola. Habis itu kita press. Nah kalau Kak Citar ini gimana caranya nilai jualnya bisa lebih tinggi gitu, lebih bagus. Nah Kak Citar ini Kak Citar kasih di press itu pakai bahan Vislin namanya. Jadi nanti barangnya tuh jadinya lebih rapi. Dia lebih rapi
Biasanya orang-orang tuh nggak di-press sama Vislin gitu, jadi kurang rapi. Kalau ini lebih rapi. Nah, nanti ada tahap press, jadi hunting bahan, terus habis itu bikin pola, cutting, press. Habis itu udah selesai baru Kak Citar kasih ke tukang jahit. Citar berdayain orang-orang. Kak Citar tinggal di Depok. Nah, di Depok itu di pinggir-pinggir tuh kayak di Bojonggede, di Citayam, di Cibinong, itu banyak tukang-tukang jahit yang waktu corona kemarin itu banyak yang pengangguran. Nah, terus mereka minta udah Kak Citar kan karena keturunan Padang jadi mereka panggil udah saya minta orderan dong gitu. Nah, makanya Kak Citar mikir bikin apa ya gitu. Oke, ntar saya cari dulu bikin apa gitu. Ya udah Kak Citar kasih gitu. Jadi udah Kak Citar potongin, udah Kak Citar ini kasih ke mereka. Nanti mereka tinggal jahit gitu. Dan itu saling membantu, sama-sama membantu. Dianya ada pekerjaan, Kak Citar juga punya produk bisa dijual. Nah, udah masuk tukang jahit, abis itu Kak Citar packing, buat packing, tahap packing tinggal jual seperti itu. Panjang ya. Nah, terus abis itu kenapa upcycle? Tadi karena ngejaga lingkungan gitu. Ngejaga lingkungan dalam artian ya kan itu banyak banget limbah-limbah tuh banyak banget dan itu sayang banget kalau kita nggak manfaatin gitu. Kalau kita nggak berdayakan gitu, sayang banget karena itu sebenarnya bisa kita buat jadi banyak produk yang bisa punya nilai jual. Kesulitannya ini untuk upcycle produk ini dia kan prosesnya panjang, jadi harus semangat banget. Kenapa? Karena barangnya beda-beda, warnanya beda-beda, dan itu pusing banget pasti ngaturinnya. Temen Kak Citar, karena Kak Citar seneng, jadinya ya selesai aja gitu. Nah, cuman kesulitannya kalau sekarang itu untuk pasar. Jadi orang untuk kayak menghargai ini upcycle produk ya dari limbah tekstil gini, orang nganggap sebelah mata gitu. Oh, ini kan murah, ini kan ini gitu. Padahal upcycle produk itu pengerjaannya berapa kali lipat dari produk biasa. Kenapa? Karena ya ini banyak prosesnya gitu. Dan itu harusnya lebih dihargai kayak ini gitu. Ini orang mana ada yang tahu kalau ini upcycle produk, ya kan? Gitu. Sebagus ini gitu. Padahal ini upcycle produk gitu. Nah, cuman ada juga orang-orang yang bisa menghargai nih kayak gini, ini juga upcycle produk. Ini dari limbah semuanya gitu. Nah, orang-orang belum semua menghargai, tapi ada juga beberapa orang yang dia malah mengapresiasi, keren banget seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya lebih banyak upcycle produk, teman-teman semua bisa usaha di upcycle produk ini. Memang ini effortnya lebih, tapi ini menjanjikan dalam artian secara perekonomian itu bisa membantu, apalagi kayak di daerah-daerah kecil yang tidak ada pekerjaan atau apa, ini bisa jadi salah satu sumber mata pencarian. Nah, tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat kalau misalnya upcycle produk itu nilai jualnya bagus dan itu sangat baik dan sebaiknya diapresiasi gitu, seperti itu.